Sementara kasus COVID-19 di Malaysia terus meningkat cukup tajam. Sepanjang 24 jam terakhir terdapat 125 kasus baru. Kasus ini masih terkait dengan klaster jamaat tablik di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur. Jumlah penderita positif virus corona di Malaysia terus bertambah. Kementerian Kesehatan Malaysia menyatakan selama kurun 24 jam terdapat 125 kasus baru. 95 kasus diantaranya dari klaster jemaah tablik akbar di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur. Dari jumlah tersebut, 12 pasien terpaksa dirawat di ruang ICU dengan bantuan alat pernafasan. Dengan penambahan tersebut, jumlah kasus virus corona menjadi 553 kasus. Kementerian Kesehatan Malaysia Adam Baba meminta agar para jemaah tablik Masjid Sri Petaling untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit terdekat. Malam semalam pihak ketua kepada jemaah tablik telah membuat video klip ataupun statement supaya menyeru mereka yang terlibat dalam perhimpunan tersebut supaya tampil, dan hari ini kita dapat lihat bahawa ramai yang telah ke klinik-klinik ataupun ke pusat perubatan untuk membuat saringan, dan saya ingin maklumkan bahawa setakat ini 7,000 orang daripada kumpulan tablik telah pun tampil untuk disaring. Malaysia telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak menghadiri atau menggelar acara yang mengundang massa dalam jumlah besar. Selain itu, ibadah keagamaan dianjurkan dilakukan di rumah guna menghindari penyebaran virus corona. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Dimas Purnomo, TV One mengabarkan. Dan Malaysia resmi menerapkan kebijakan isolasi atau lockdown semua wilayah sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam jumpa persnya menegaskan lockdown tersebut dimulai pada hari Rabu 18 Maret hingga 31 Maret 2020. Dengan diberlakukan lockdown ini, seluruh tempat ibadah dan pusat bisnis ditutup kecuali supermarket dan pasar tradisional. Begitu pula sekolah, perkuliahan dihentikan sementara. Seluruh wisatawan asing juga dilarang masuk ke Malaysia. Akibat meningkatnya kasus corona COVID-19 yang cukup besar selama 2 hari terakhir di Malaysia, pemerintah Malaysia akhirnya memutuskan lockdown selama 2 minggu terhitung mulai Rabu mendatang. Dan seperti apa keputusan lockdown ini? Reporter TV One Dimas Purnomo akan melaporkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dimas. Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa tepat pukul 10 malam tadi atau di sekitar 2 jam yang lalu waktu Malaysia, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan bahwa akan melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Maret hingga tanggal 31 Maret mendatang di seluruh negara. Dalam perintah kawalan ini atau yang bisa diistilahkan dengan lockdown, mereka berdasarkan atau di bawah Akta Pencegahan atau Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Ada 6 poin yang disampaikan oleh Perdana Menteri Muhyiddin. Salah satunya adalah melakukan larangan menyeluruh terhadap perhimpunan atau perkumpulan bagi seluruh rakyat Malaysia, baik itu aktivitas keagamaan, olahraga maupun sosial dan budaya. Untuk menerapkan larangan ini, semua rumah ibadat terpaksa ditutup untuk sementara hingga batas waktu yang telah ditentukan. Kecuali ada beberapa yang memang untuk aktivitasnya tidak dihentikan, seperti halnya supermarket atau pasar raya dan pasar-pasar tradisional lainnya, dan peserta yang menjual barangan keseharian. Kedua, kesehatan juga menyeluruh, semua perjalanan rakyat Malaysia dilarang ke luar negeri maupun pelancong asing dilarang masuk ke Malaysia.
seandainya pun ada warga Malaysia yang terpaksa harus pulang ke negaranya atau masih ke Malaysia, dia diharapkan melakukan karantina sendiri selama 14 hari dan melakukan pemeriksaan. Sementara itu, penutupan juga dilakukan bagi semua sekolah dan institusi pelajaran baik universitas maupun sekolah-sekolah tinggi yang ada di Malaysia seluruhnya. Kelima, penutupan juga dilakukan pada premis pemerintah dan swasta. Hal ini untuk dilakukan untuk membendung atau mencegah mewabahnya virus corona yang dirasakan 2 hari ini cukup memprihatinkan, yakni peningkatannya hampir 80% dibanding 3 hari sebelumnya. Demikian. Dibahas Purnomo, terima kasih atas laporannya langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia.